Rekam. Sip, mantap. Selamat pagi, Peace Bio Panas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Senin pagi. Di episode kelima ini, mungkin ini ya, gue lupa. Iya kayaknya. Seperti biasa, gue mau mengulas progres produktivitas gue selama seminggu kemarin. Oh iya, sudah seminggu lebih kemarin gue dan Mini Ramananda. Yang pertama tuh mau ngasih tahu progres observasi Xavier gitu ke spesialis anak, karena Xavier udah 1 bulan dia batuk ya, berdahak gitu, tapi ya bukan corona, alhamdulillah bukan. Makanya kita kemarin kita tes, kita observasi, kasih obat, dan juga sempat tes TB gitu ke DOTS. DOTS itu nggak tahu apa tuh, dots tuh. Fokus ada kan polidots tuh di rumah sakit. Nah kita kesana, pokoknya udah 2 minggu kemarin tuh kita sering bolak-balik ke rumah sakit buat Xavier. Alhamdulillah hasilnya negatif. Jadi walaupun di sebelumnya kita mutusin buat tes DOTS tuh karena di hasil ronsennya tuh ada apa namanya, suspek apa gue lupa, TB gitu. Makanya kita langsung cek tes TB di polidots gitu. Dan alhamdulillah negatif gitu. Tesnya tuh kayak skin test. Jadi kulit anak itu dimasukin cairan gitu, dilihat selama 48 sampai 72 jam. Nah, di sana tuh kalau misalnya si titiknya tuh kayak ini, kayak digigit nyamuk. Kalau itu tuh besar, kalau nggak salah nih 5-10 cm ke atas gitu, 10 cm ke atas kalau nggak salah, itu berarti negatif, positif gede gitu. Nah kemarin sih cuma 4 mili gitu, jadi kayak dicocok nyamuk aja, nggak boleh mandi, nggak boleh apa gitu. Nungguin hasil itu tuh yang deg-degan sama kita, tapi alhamdulillah negatif gitu. Itu yang pertama yang kita tenangin. Sekarang gitu berarti kemarin batuk-batuk itu karena alergi kayak bapaknya gitu. Kayak gini, sorry. Jadi memang gue tuh lagi dingin, lagi debu dari dulu. Agak cukup mengganggu, sangat mengganggu. Gue kira gue gak akan lakuin ini, tapi ternyata kodlarnya memang harus. Ya, itulah ujiannya. Nah makanya sekarang kita lagi cari alergi apa yang bisa jadi alergen ya, Via gitu. Alergen itu penyebab alergi. Kayaknya sih dinginnya, soalnya dia batuk malam atau enggak pagi. Ketika dinginnya lecek aja kayak gini. By the way, ini di tanggal 26. Di tanggal 26 pagi, malam-malam, minggu malam, buat rilis besok pagi. Jadi ya kita lagi kejar waktu soalnya. Biar tetap kejaga. Jadi ini juga buat record gitu ya, nanti Fir kalau udah gede. Ini awal mula papa mamanya observe apa yang bikin Fir batuk gitu. Kita lagi nyari ya Fir. Lalu selain itu ya gue berhasil ngasih demo buat video ke Guru Gembul kemarin, dan Pak Guru Gembul sempat chat WhatsApp untuk perbaiki audionya katanya, sama butuh cutting JSku soalnya itu kepanjangan. Ya kita menyadari editor kita lagi vakum saat ini dan kita ngedit seadanya dulu, dan semoga kita masuk biar punya tim editor dari Harmony TV gitu tujuannya.
Dan untuk mic gue udah coba beli, lagi setting dibantuin sama Herdio ya hari ini. Herdio lagi main ke sini tadi, bantuin gue buat setting ini. Kita udah lama gak ketemu, sekali ketemu paling panjang banget sama dia tuh pasti itu. Ada di belakang bayangin dia lagi nonton Arsenal gitu. Harusnya hari ini tuh pengumuman buat siapa aja yang kepilih yang 15 konten creator itu. Dari kemarin malah gua tuh ngintip-ngintip inbox email, siapa tahu ada balasan dari Harmony TV atau Google Gembul, tapi belum ada. Tapi ya kita tunggu aja lah. Dan gua cukup optimis soalnya melihat saya di reply komen saya di konten beliau, merasa dilihat gitu. Konten gini ya, sedikit stuck tapi ya oke lah. Lalu ada salah satu project yang gue kerjain. Di salah satu project yang gue kerjain, lu juga tahu pasti apa. Project gue gak terlalu banyak. Ada problem di urusan HR gitu. Jadi salah satu tim lagi lesu, bahkan katanya muak dengan ritme dan program yang gue terapin di project tersebut gitu. Terlalu ngabret dan ambisius mungkin ya. Ya soalnya dari semenjak kemarin tim gue ini kena covid, lalu istri gue enggak alhamdulillah, tapi kan efeknya sama. Nah setelah itu kan kita udah vakum sekitar sebulan lebih, kita liburin gitu. Soalnya ketika satu nggak masuk ya stuck gitu, gue harus ada. Nah ketika kita semuanya udah ready, udah siap gas, makanya planning kita tunda, gue masukin ke timeline, kita kejar. Yang mungkin orang yang masih terbiasa untuk libur, terbiasa untuk santai, terbiasa untuk tidak terjadwalkan, jadi sedikit shock mungkin ya. Maka dari itu menanggulanginya itu beda-beda lah pokoknya. Gue coba di sini kan memang proyek ini tuh proyek laboratorium ya, jadi gue tuh belajar banyak di sini. Saya nge-lead, saya nge-build, maintenance, create, banyak hal lah. Yang salah satunya gimana caranya menanggulangi masalah demotivasi gitu. Dan ini sedang kita lakukan dan sepertinya semoga saja berhasil, walaupun semoga tidak lama gitu ya. Soalnya untuk kali ini gue coba buat break gitu, jadi meregangkan otot lah, jangan terlalu ngegas progresnya, nggak apa-apa. Semoga 2-4 minggu ke depan cukup, tidak terlalu lama, dan semua kita bisa lagi bareng-bareng lagi di satu visi yang sama gitu. Mungkin ya. Lalu walaupun gua tuh sebetulnya terbesit gitu ya, buat ibaratnya memotong bagian tubuh yang bermasalah, itu hal yang tercepat yang bisa dilakukan, tapi belum tentu terbaik. Jadi lebih baik diobati aja dulu biar ya memang nggak akan seperti semula, tapi ada 2 kemungkinan, bisa membusuk dan melemah, atau yang kedua bisa replace gitu ya, bisa jadi di amplify itu kekuatannya pakai AI gitu, artificial intelligence, dan gitulah, kayak si Winter Soldier itu tuh, dia makin kuat kan, yang satu yang asalnya kurang berfungsi gitu. Jadi gue sih selalu optimis gitu, semoga yang lain juga mengerti gitu ya. Soalnya gue pikir lebih baik berhenti dan
lari ke belakang sejenak gitu. Bukan berarti itu kemunduran, enggak. Untuk meluncur lebih cepat ke tujuan itu bagus, kayak busur panah aja gitu. Tarik, gitu tuh. Nggak jadi masalah. Jadi sebetulnya realnya tuh setelah tabayun dengan beliau, ya gue memutuskan untuk hal ini dulu. Dan waktu yang tadi gue bilang di ditentukan gitu. Kayaknya gue belum mikir itu, cuma gue let it flow aja dulu. Cuma gue pengen target masih antara 2 minggu sampai 4 minggu. Kita lihat nanti progresnya. Tapi untuk projectnya gue sih punya siasat tetap jalan gitu. Planning tetap jalan. Cuma ini how to treat orang yang demotivated aja. Ya kita lihat. Semoga nggak ada yang dirugikan ya. Soalnya kalau banyak diam juga, khawatirnya banyak dirugiin. Sayang banget gitu kan, ngeri ya. Lebih baik tarik dikit, lempar gitu, lepas anak panahnya daripada tarik aja terus. Nanti lama-lama kan kalau misalnya terus ditarik santai bisa patah gitu. Jadi ya semoga berhasil. Semakin kesini gue sadari bahwa di keluarga, pertemanan, perusahaan, organisasi, masalah pasti ada gitu. Dan seperti yang gue bilang, ini itu laboratorium, semua hal itu adalah laboratorium gitu. Ada masalah itu ya, kalau lu main game itu kayak lu dapetin experience gitu, XP buat naik level. Jadi gak jadi masalah, face it aja gitu, jangan mundur gitu. Dan selalu gue tuh mengedepankan komunikasi duluan. Soalnya ketika lu diem, itu tidak menyelesaikan masalah, tapi malah memperbesar masalah kayak gitu. Jadi lebih baik bicara gitu untuk kebaikan bersama. Ya semoga ini juga makin EXP gue, experience gue buat cepet level up. Dan I think so far it's work. Jadi semoga aja. Itu mungkin ya. Oh ya, satu lagi paling ada si ini. Jadi belum kesini kan kita tuh memang rencana OTP kita jalanin lagi. Dan unpredictable dia ngerilis satu video yang kayaknya gue tahu ceritanya gitu. Walaupun gue nggak tahu tuh sebelumnya real case-nya kayak gimana, tapi anjir ini kayaknya dia curhat di lagu ini sih. Tadi barusan dia datang cerita, wadaw ceritanya. Gue ya terus sedih juga. Semoga itu yang terbaik buat dia dan bisa cepat move on, makin fight sama produktivitasnya. Ya nggak, Her? Mantap. Dia lagi ada di sini by the way. Selain itu ya katanya sih it's a special day. Hari ini sebetulnya tanggal 26, selain prediksi harusnya ngasih pengumuman, selain itu di hari ini juga sebetulnya gue nggak terlalu spesialkan sih. Kalian dari dulu pun lingkungan melakukan hal yang serupa gitu, tidak terlalu spesialkan ini. Tapi ada hal yang cukup nyentil. Kalau gue inget, orang tua gue tuh dari dulu tuh suka lupa gitu tanggal lahir anak-anaknya. Suka ketukar sih lebih tepatnya. Nggak tahu deh sekarang kayak gimana. Cuma yang jelas cuma tanggal lahir kakak-kakak gue yang tahu. Soalnya sama mereka tuh 23 Februari. Si A sama si Teteh. Beda setahun, beda di tanggal yang sama. Unik kan, unik sih iya emang. Makanya nggak pernah lewat mama bapak tuh buat ulang tahun mereka tuh. Padahal nggak kemarin mereka ya beda setahun itu. Makanya sering banget mereka hampir berapa tahun kayaknya dulu tuh, malu gue inget hampir 17 tahun mereka tuh dirayain. Kalau gue tuh
seingat gue cuma umur 5 tahun dulu tuh. Dan itu juga yang niup lilinnya si Ekeo bangsat. Astagfirullahaladzim, maaf. Harusnya itu nanti didipip. Dulu yang gue umur 5 tahun dirayain, gue masih ingat. Dia tiup lilinnya sama si Eka gitu. Tapi ya, sekarang jadi lucu aja gitu. Ada fotonya, nanti mungkin kapan-kapan gue liatin. Ya, all in all, lagi kecil sih nggak ada yang ngomongin lagi ya tentang hari lahir dan bla 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 itu. Namun semuanya berubah ketika gue kenal Nyonya Rahma Ramnanda nih. Si beliau ini tuh membuat 26 September ini jadi ya istimewa gitu. Dan pun gue menganggap hari lahir setiap orang pun jadi istimewa mungkin semenjak saat itu, tepatnya 2011 ya. Gue jadi mau mengingat hari lahir orang lain, terutama orang-orang sekitar gue yang paling dekat. Soalnya gue juga dia di semenjak 2011 itu sama Budi Andra gitu. Ternyata diucapin tuh seneng. Dikasih kado gitu, kasih surprise gitu, seneng. Jadi pun gue melakukan hal yang sama gitu semenjak 2011 itu. Gue hampir semuanya ingat. Orang tua asalnya nggak mengingat, tapi gue ingat. Adik-adik gue, teman-teman gue gitu. Walaupun nggak dikain gimana, cuma ingat. Hanya punya apaan? Ya beri, lu nambah muda kayak gitu. Sadarilah untuk mengingat hal seperti itu, buat orang lain gitu, buat membuat orang lain itu tuh pasti sedikitnya agak tersentuh gitu. Dulu ya, gue tuh kayak gitu. Masih ingat gue dulu tuh di tahun 2011 ya, zaman kuliah. Beliau itu ya, Nyonya Diandra itu suka berkoordinasi sama mama gitu, ya buat surprise dengan bawa kue buatannya sendiri. Itu yang paling berkesan dan enak banget lagi, gak pernah gagal sejauh ini. Apalagi cheesecake-nya itu the most favorite one lah. Selain itu beliau pasti bawa hadiah gitu, bawa yang enak dan macam-macam lah. Dan itu gue yakin gak murah sih menurut gue ya, untuk ukuran anak kuliahan yang belum kerja itu tuh nggak murah sih. Dan gue yakin itu perlu effort besar gitu. Ya lu bayangin aja, kalau nggak salah dia sama gue tuh uang jajannya sama 20.000 sehari gitu. Tapi kalau gue di 1 bulanin, nggak tahu dia kayak gimana tuh. Kalau misalnya lu dipikir untuk mengumpulkan buat bikin kue, buat ngasih kado, itu tuh butuh cukup waktu yang lama gitu untuk ngumpulinnya. Jadi effort banget kalau dipikir-pikir sekarang tuh. Wah, bersyukur banget sama dia dulu, cantik baik. Oh, Masya Allah. Makanya saya keceng dari dulu sampai sekarang punya si biir gitu. Pun gue sebaliknya dengan kayak gitu, gue tuh nggak menganggap ini hal yang biasa juga, jadi hal istimewa juga buat di hari spesialnya beliau gitu ya dulu. Soalnya dispesialkan gitu, dirayakan lah ya. Pun gue sama, gue suka mencoba untuk memberikan hal yang tidak bisa dibeli. Kayaknya dia juga gitu. Kue itu bikinan sendiri tuh nggak bisa dibeli, bre. Lu sebenarnya bisa beli di apa sih, Darves ya, di Holland Bakery kayak gitu-gitu. Tapi dia bikin sendiri gitu dan enak banget rasanya. Sampai si mama suka gitu. Kalau gue sih lupa kan si mama ya. Gue mau apa aja gue suka. Dengan hadiah yang berbeda, dengan cara surprise yang berbeda, walaupun tidak jarang saya sudah mengetahuinya. Saya tahu dulu tuh sembunyi di kamarnya mama gitu pagi-pagi. Ya kayak gitu lah, seru. Mungkin ini kakak-kakaknya bakal kaget ya soalnya.
kayaknya sepertinya dirahasiakan dulu itu. Saya tidak boleh, kita hanya berteman, mohon maaf, berteman baik banget gitu ya banget. Em, eh, jadi udah sampai 2011 nih, sekarang 2001, 10 tahun bro, 10 tahun. Dan gua sama Diandra tuh sekarang tuh ya semenjak nikah kayaknya merubah sedikit cara pandang kita terhadap hari lahir kita. Tapi untuk ngasih hadiah, ngasih kado, memperlakukan hal cuma untuk ngucapinnya gitu, yang enggak selamat ulang tahun ya, nggak gitu. Saya tuh lebih ke langsung doain aja gitu. Dan it's okay gitu. Selain karena agama, sekarang tuh di setiap tanggal istimewa tuh ya, kayaknya ini bakal, konten ini karena spesial menurut gue, jadi gue bikin ini panjang aja nggak apa-apa. Nanti gue potong apa gimana kita lihat nanti. Balik lagi, di hari spesial tuh biasanya sekarang tuh kita nggak melihat ini nunggu hadiah, nunggu kado, nggak. Tapi gue pribadi sih setiap tanggal 26 itu gue tuh melihat apa yang udah gue lakuin dan apa yang akan gue lakukan gitu. Ya kayak orang lain menanggapi tahun baru, kalau gue tahun baru biasa aja, tahun baru masih itu biasa aja. Tapi kalau tanggal lahir, wadaw, udah umur 27 nih, udah umur 28 nih. Look back, kita lihat apa yang udah kita jalanin, udah kita lakuin, kok masih segini gitu, kok masih gini aja gitu. Wah ini udah ngelakuin ini nih, bagus nih, aku nanti di tahun selanjutnya gitu, jadi target lagi gitu. Nah itu makna hari lahir buat gue sekarang gitu, untuk merayakan tuh ya kayak gitu sekarang. Ya cukup berbeda lah, Gwen pun Diandra gitu, gue yakin dia kayak gitu. Kita sering ngobrol, waktu kemarin juga tuh, waktu 23 Agustus ya, kita tuh di hotel gitu. Duh ya, udah 28 nih, masih kayak gini nih. Ya lahirlah PSP, Podcast Senin Pagi, di Gnomi Sport juga ngegas terus. Xavier lihat ada YouTube shortnya, namanya Fair Play kalau misalnya lu mau nonton. Ya kita menjadi jauh lebih produktif gitu, jadi memang kita memaknainya seperti itu gitu. Dan alhamdulillah lah, ya yang terutama yang kasih tahu tuh memang di agama tuh nggak diperbolehin buat ngucapin gitu. Jadi ya ikutin aja, takut sih gue kayaknya gak berani ngobrol banyak buat itu, soalnya masih cetek ilmunya CS ku. Gue pun untuk memperlakukan orang lain, ini kan biasanya yang sefrekuensi nih yang ngerti untuk mengucapkan dan ini nih, ya itu bisa di pro kontra silahkan. Gue biasanya untuk yang sefrekuensi sih udah ngerti, kita nggak usah kayak gitu. Tapi untuk yang belum sih gue masih tahunya pelan-pelan, jadi biar nggak shock aja gitu. Orang lain selamat ulang tahun ya, gue langsung doain aja. Nah, misalnya si Arit ini, di moga lu sehat ya, lebih berkah hidup lu gitu. Itu aja, tanpa ada siapa selamat, soalnya nggak usah diselamatin Brit. Harusnya lu berduka tuh lu makin tua tapi dengan kualitas hidup yang masih segitu, harusnya lu berduka, refleksi ya, muhasabah gitu kali ya, ngobrol sama diri sendiri tuh, refleksi ya. Kayak gitu sih. Nah makanya dari itu, untuk di konten kali ini tuh gue juga tetap menspesialkan sesuatu, menargetkan sesuatu lagi sebagai hadiah buat diri gue sendiri mungkin ya. Sebenarnya bukan hadiah ya, itu malah lebih menjadi beban mungkin. Ya kayaknya setelah ini gue bakal nambah konten di YouTube channel gue di Alfira Mananda. Selain
podcast Senin Pagi PSP, gue juga mau bikin lagi konten-konten mengenai literasi gitu. Soalnya gue memang sudah melanjutkan lagi menulis. Nanti formatnya kayak gimana ya, cuma cerita aja sih, cerita aja. Soalnya gue cobain 5 konten ke belakang ini, 5 konten ke belakang ini untuk nunggu seminggu sekali tuh gue gemes gitu. Walaupun ya tahu untuk editingnya gue masih angsa, masih jelek, tapi ya harus lebih banyak aja gitu, makin banyak peluru lah gitu. Biar lebih terbiasa, lebih banyak konten yang gue rilis. Soalnya sekali lagi legacy itu yang utama. Jadi ya lihat nanti aja apa aja yang bakal gue rilis. Yang jelas gue sering suka nulis lagi, nulis lagu juga. Paling itu kayaknya di OTP juga kita bakal satu wadah aja di sana untuk lagu personal gue tentang permusikan. Untuk di gue tetap tentang personal, cerita, nulis dan lain-lain. Ya buat hiburan aja sama catatan gue juga gitu. Checkpoint gue bakal gue tampilin di sini. Oke, ini cukup untuk 26 detik. Makasih banyak waktunya. Sampai ketemu lagi di podcast Senin Pagi sama gue Alfi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.